Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sahabat-sahabat Facebook yang dirahmati oleh Allah, di beberapa jam terakhir beranda saya diramaikan tentang polemik-polemik ruqyah mandiri. Statement dari guru kami yang amat sangat kami cintai, yakni Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh hafizahullah ta'ala. Sebelum kita membahas, mestinya kita terlebih dahulu mengetahui mengapa beliau berstatement demikian. Ya, karena pada awal pembekalan, yakni pembekalan khusus Arsyada Al-Fattah, ya, khusus anggota Arsyada Al-Fattah, itu banyak sekali anggota-anggota kami yang menanyakan tentang meminta ruqyah. Ya, hukum minta ruqyah itu bagaimana sih? Karena ada hadis yang amat sangat panjang dalam Sahih Bukhari tentang kriteria 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Nah, di antara kriteria itu pasti semua kita sudah tahu semuanya adalah humul ladina la yastarqun. Humul ladina la yastarqun, yakni mereka-mereka yang tidak meminta ruqyah. Tidak minta ruqyah. Beliau kemarin lebih menitik beratkan pembahasan kepada tidak minta ruqyah tersebut. Kalimat la yastarqun ini kalimat khobar, ya, atau fi'lun nahyi. Antum yang faham ilmu nahwu insyaallah faham. La yastarqun ini khobar atau fi'lun nahyi. Fi'lun nahyi adalah kalimat apa? Kalimat larangan. Kalau kalimat larangan tentu menggunakan dhamir apa? Ya, antum mukhatab atau mukhatabah, yakni orang yang ada di hadapannya, seperti Anda, bukan dia. Kalau dia menggunakan kata dia atau mereka, huwa, hiya, atau hum, atau huma, itu bukan kalimat fi'il nahyi atau kalimat larangan, melainkan khobar. Ini kalimat tentang pengabaran. Jadi sebenarnya pada hadis ini tidak ada larangan sama sekali untuk minta ruqyah. Ini saya hanya menukilkan apa yang disampaikan oleh guru kami, bukan pendapat saya pribadi. Ya, karena saya bukan ulama. Ya, saya bukan ulama. Saya hanya santri biasa. Maka saya hanya nukilkan apa yang dikatakan beliau. Ini sekali lagi saya katakan, la yastarqun adalah kalimat khobar, bukanlah fi'lun nahyi. Kalimat khobar bukan kalimat larangan. Adapun hadis-hadis yang mengajarkan atau menyuruh kita untuk minta ruqyah itu lebih banyak daripada kalimat la yastarqun itu sendiri. Bahasan ini Masya Allah sangat detail dan panjang sekali poin-poin yang dibahas, karena merambah ke beberapa hal, sampai merambah tentang masalah ketawakalan itu sendiri. Rukun-rukun tawakal itu apa? Sampai akhirnya saya singkat karena sebentar lagi mau maghrib. Sampai akhirnya ada yang bertanya, berarti solusinya apakah ruqyah mandiri wahai Syekh? Karena sebagian dai-dai di Indonesia mengharamkan meminta ruqyah dan mewajibkan ruqyah mandiri. Ini asal usulnya, mengharamkan minta ruqyah, tapi apa? Menyuruh umat itu hanya meruqyah dirinya sendiri. Oleh karenanya beliau itu berstatement, ya, bahwa
bahwasanya ruqyah mandiri dalam agama, dalam syariat itu tidak ada. Secara bahasa ya, mohon maaf, secara bahasa kalimat ruqyah mandiri itu tidak ada atau tidak benar. Karena hukum asal dari ruqyah itu sendiri adalah doa dari seseorang li ghairihi, ya, doa untuk minta kesembuhan dari seseorang li ghairihi, untuk orang lain. Jadi bukan mendoakan diri sendiri. Kalau mendoakan diri sendiri, karena dari kami juga ada yang bertanya, yakni Ustadz Simam, ya, beliau juga salah satu narasumber di Ruqyah Trans 7, Dewan Guru Arsada juga. Beliau bertanya, bagaimana dengan hadis tentang anjuran Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di tempat yang sakit, kemudian membaca Bismillah 3 kali, membaca A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Bukankah ini adalah anjuran dari Nabi untuk meruqyah diri sendiri? Ini ditanyakan ketika perjalanan dari Masjid Fastabiqul Khairat, larangan Kembaran Purwokerto, menuju Hotel Grand Kanaya di Baturaden. Saya masih ingat beliau menjawabnya tepat di depan kampus perawatan Baturaden. Saya masih ingat sekali. Beliau mengatakan kepada Ustadz Simam dan juga saya, perhatikan kalimat doanya, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kemuliaannya, keagungannya, dan dengan kekuasaannya, min syarri, dari keburukan, ma ajidu. Ma ajidu adalah penyakit yang sudah aku rasakan, wa uhadir, dan gejala-gejala yang akan timbul setelahnya karena penyakitku ini. Pada hakikatnya, kata Syekh menjelaskan, ruqyah adalah terapi ketika penyakit itu sudah masuk. Penyakit itu sudah masuk atau menempel di tubuh manusia. Itu baru bisa dikatakan sebagai ruqyah. Tetapi ketika seseorang ini takut terhadap penyakit yang akan menimpa, ini bukan dikatakan ruqyah, tapi dikatakan lebih tepatnya adalah at-ta'widz. At-ta'widz, doa perlindungan. Karena beliau lebih memegang pendapat ruqyah adalah mayur mabihi minad du'ai li talabis syifa. Ruqyah adalah sesuatu yang dipanjatkan dari doa-doa untuk menggapai kesembuhan, ya, untuk memohon kesembuhan. Tentu ketika kita katakan memohon kesembuhan di talabis syifa, sudah otomatis orang tersebut sudah ada penyakitnya. Itu menurut Syekh. Sekali lagi menurut saya, menurut guru kami Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh. Dan kalimat uhadir ini yang menjelaskan bahwasanya ruqyah itu bahwasanya anjuran Nabi SAW ini adalah at-tahsin atau at-ta'widz. Tahsin itu artinya perlindungan, ta'widz juga memohon perlindungan, satu makna. Karena mengkhawatirkan kalau nanti dari penyakit yang sudah ada ini timbul gejala-gejala yang baru yang dikhawatirkan. Oleh karenanya, secara bahasa beliau tidak memungkinkan. Secara bahasa, ya, kalimat ruqyah mandiri menurut beliau dan menurut kami itu kurang tepat. Walaupun saya sudah banyak juga mengajarkan tentang ruqyah mandiri, tapi ketika beliau mengajarkan demikian, saya rujuk. Terserah antum, kalau misal masih memakai kalimat tersebut, kita tidak akan ikut campur, tidak ikut campur. Saya hanya mengklarifikasi saja, mengklarifikasi statement dari guru saya karena khawatir jadi fitnah. Ya, ingat, secara bahasa ini hanya secara bahasa, tidak menafikan adanya ruqyah mandiri, tidak menafikan adanya ruqyah mandiri, hanya secara bahasa saja. Karena di akhir daurah beliau juga menganjurkan kepada peruqyah untuk senantiasa menterapi dirinya sendiri. Kalau terapi diri sendiri, beliau tidak mengatakan ruqyah mandiri, tetapi ilajun nafsi atau wiqayah, ya,
pengobatan untuk diri sendiri atau memohon perlindungan untuk diri sendiri. Kenapa beliau menjelaskan bahwasanya kalimat secara lughawi ruqyah mandiri itu adalah kurang tepat? Ya, karena kita bisa melihat dari doa Jibril serta doa-doa ruqyah yang lainnya, di antaranya adalah Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Tidak pernah ada kalimat Bismillahi arqi nafsi, dengan nama Allah aku meruqyah diriku sendiri. Ini bahasan beliau saya sederhanakan sekali karena bahasan beliau Masya Allah agak saya katakan agak tinggi karena menyangkut ilmu nahwu, ilmu balaghah dan ilmu mantik yang kalau kita jelaskan mungkin antum pusing. Mohon maaf, ini bukan saya sombong atau apa-apa, karena ini saya katakan apa adanya dan saya terjemahkan sesuai apa yang beliau terjemahkan. Ketika beliau mengatakan saat ada orang yang hanya menganjurkan ruqyah mandiri, kemudian mengatakan orang yang minta ruqyah itu adalah orang yang sesat, maka hakikatnya dia sendiri yang sesat dan mendustakan syariat. Ini khusus untuk orang-orang ya yang mengharamkan secara mutlak meminta ruqyah. Mengharamkan meminta ruqyah secara apa? Mutlak. Dan hanya suruh melakukan ruqyah mandiri. Beliau tidak pernah menafikan, tidak pernah mendustakan bahwasanya terapi mandiri itu ada. Beliau tahu bagaimana mungkin seorang ulama nggak hafal hadis. Beliau tahu semua hadis-hadis masalah terapi mandiri. Dan beliau juga menganjurkan untuk peruqyah dan keluarga peruqyah melakukan at-ta'wid atau tahsinun nafas, tahsin li nafsihi, penjagaan, pembentengan untuk diri sendiri. Hanya dari sebenarnya polemik ini terjadi karena mungkin kesalahpahaman ya. Sebenarnya yang beliau ingkari itu hanya dari segi bahasanya saja, bukan dari segi praktek. Kalau dari segi praktek mafi muskilah, bukan masalah itu. Dan beliau juga tidak pernah mengatakan kalimat ruqyah mandiri ini termasuk bid'ah. Ya enggak, tidak mengatakan demikian ya. Itu karena beliau sendiri adalah salah satu ulama yang membidangi bidang ruqyah selama 30 tahun, mutakhasis dalam bidang ruqyah. Dan beliau membagi metodologi pemahaman ruqyah itu menjadi dua, al-madrasatul qadimah wal madrasatul al-hadithah. Al-madrasatul qadimah itu adalah metodologi ruqyah yang lama, yang dianut oleh diantaranya beliau sebutkan Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah, kemudian dianut juga oleh Syekh Abdul Barra, Abu Sama bin Yasin Al-Ma'ani, dan ulama-ulama yang lain. Adapun al-madrasatul hadithah yang mempopulerkan dan yang memegangnya ya diantaranya adalah beliau sendiri. Karena apa perbedaan antara al-madrasatul qadimah dan al-madrasatul hadithah? Beliau menjelaskan perbedaannya hanya diantaranya yang paling mendasar adalah masalah ruqyah dan taskhis. Ruqyah dan taskhis. Taskhis itu diagnosa. Metodologi kuno yang lama, para ulama-ulamanya mencampurkan antara ruqyah dengan diagnosa. Jadi untuk menentukan orang ini ada gangguan atau tidak harus diruqyah dulu. Kalau diruqyah ada reaksi, berarti dikatakan oh ini orang ada gangguan. Kalau diruqyah tidak ada reaksi apa-apa, maka kata mereka tidak ada gangguan. Ini metodologi yang lama. Adapun al-madrasatul hadithah, metodologi yang baru yang diusung oleh Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh dan beberapa ulama-ulama yang lain, mereka memisahkan antara ilat ruqyahnya itu sendiri dan berbagai pengobatan-pengobatan yang lain dengan at-tashkhis, diagnosa. Nah ini waktu saya mempopulerkan masalah tashkhis diagnosa, saya ditahdir, katanya peruqyah sok tahu hal gaib. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Saya ini waktu itu berkata dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru saya, diantaranya saya saat ini ya, karena kata beliau dengan tashkhis diagnosa yang benar 90% dari keberhasilan terapi insya Allah akan tercapai ya. Nah ini yang mungkin akan kita sebarkan insya Allah
di event-event kami dan mungkin event-event saudara-saudaraku yang sudah ikut acara daurah kemarin, yakni diagnosa harus lebih didahulukan sebelum meruqyah. Caranya bagaimana? Ya mungkin kapan-kapan kita bahas. Gitu ya. Saya harap semoga permasalahan ini clear, tidak ada fitnah di antara kita semuanya. Dan saya bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla, saya mencintai antum. Baik antum yang tergabung pada arsi maupun yang tidak. Demi Allah, saya cintai semua peruqyah syariah yang ada di Nusantara ini. Sama sekali tidak ada niatan untuk memusuhi ataupun mencela siapapun juga. Nah, begitu ya. Semoga bisa dipahami. Sudah masuk waktu maghrib. Ya, arsadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.